Halo semuanya, perkenalkan saya Karis Aronsai, biasa disapa Karis. Saya dengan NIM 24100-245 dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Video ini saya buat sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Budaya Lahan Kering, Kepulauan dan Pariwisata dengan materi mengenai produk pariwisata. Dari materi ini saya memilih satu tempat wisata, yaitu Pantai Sulamanda Mata Air. Pantai ini saya memilih untuk melihat secara langsung bagaimana konsep produk pariwisata diterapkan di lapangan. Selain itu, video ini juga menjelaskan mengenai analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, beserta ancaman dari pantai ini untuk memberikan gambaran mengenai potensi dan pengembangan pariwisata secara berkelanjutan. Pantai Sulamanda Mata Air merupakan salah satu destinasi wisata alam di Kota Kupang yang dikenal dengan suasana pantainya yang tenang dan pemandangan laut yang terbuka. Pantai ini memiliki karakter alam yang masih cukup asri dengan angin laut yang sejuk dan lingkungan yang mendukung aktivitas wisata santai. Dari sisi fasilitas, Pantai Sulamanda Mata Air telah dilengkapi dengan beberapa lopo yang dapat digunakan pengunjung untuk duduk dan bersantai sambil menikmati pemandangan laut. Keberadaan lopo ini menjadi amenitas sederhana namun penting dalam menunjang kenyamanan wisatawan. Saya bersama narasumber yang sudah saya temukan. Dengan kakak siapa? Nama saya Bles. Oke Kak Bles, di sini saya sedang menganalisis Pantai Sulamanda ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Kak Bles. Yaitu pertanyaan pertama, menurut kakak apa hal yang paling menarik atau daya tarik utama dari tempat wisata ini yang membuat kakak sendiri ataupun orang lain yang datang ke tempat ini? Yang pertama mungkin lopo-loponya di tempat ini menjadi nilai estetika untuk saya dan beberapa pengunjung yang dapat menikmati keindahan alam disertai dengan UMKM yang ada dan juga penyediaan kamar mandi yang memadai. Oke, baik, pertanyaan kedua, selama berada di tempat wisata ini apa saja kekurangan atau hal lainnya yang membuat kakak merasa tidak nyaman? Kekurangannya sampahnya mungkin masih terlalu banyak, juga Sulamandanya sedikit terbengkalai sehingga membuat orang yang datang ke sini kurang nyaman melihat. Oke, baik. Pertanyaan ketiga, menurut kakak potensi apa lagi yang bisa dikembangkan dari tempat wisata pantai ini agar lebih dikenal dan lebih ramai lagi? Untuk lebih dikenal mungkin dalam pemasaran video di media sosial, contohnya mungkin juga dalam penerangan lampu pada malam hari itu juga sepertinya bisa dikembangkan menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Sudah ada 3 pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir, Kak. Apa yang bisa menjadi masalah bagi kakak sendiri jika pantai ini tidak dijaga dan dikelola dengan baik? Yang menjadi masalah yaitu yang paling terbesarnya adalah sampah-sampah yang terlalu banyak dan juga hal itu, beberapa kelemahan itu yang membuat para pengunjung jadi tidak terlalu minat dan akhirnya beberapa lopo di tempat ini terbengkalai. Oke, baik, terima kasih atas jawaban yang sudah kakak berikan. Terima kasih, selamat sore kakak. Secara keseluruhan, Pantai Sulamanda Mata Air menunjukkan bahwa potensi pariwisata alam di wilayah lahan kering kepulauan seperti Kota Kupang sangat besar dan beragam. Destinasi ini memiliki daya tarik alam yang kuat sebagai atraksi utama, namun masih membutuhkan penguatan pada aspek aksesibilitas, yaitu akses jalan masuk menuju tempat wisata yang masih kurang memadai agar dapat berkembang sebagai produk pariwisata yang utuh. Kondisi ini menegaskan bahwa keindahan alam saja belum cukup, melainkan harus didukung oleh pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan. Melalui pendekatan analisis SWOT terhadap kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman, dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata ke depan perlu melibatkan masyarakat lokal, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam. Dengan sinergi antara atraksi, fasilitas, dan aksesibilitas, destinasi wisata tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan edukatif bagi masyarakat sekitar secara berkelanjutan. Oke, sekian dari video saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Terima kasih, sampai jumpa.